kita akan membahas mengenai manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sebelumnya, kita ulas kembali ya mengenai manajemen pendidikan. Nah, definisi manajemen pendidikan itu adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi manajemen pendidikan dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Pendidikan dasar ini biasanya mencakup anak-anak usia 6 sampai 12 tahun. Nah, di dalam manajemen pendidikan dasar itu terdapat komponen-komponen penting. Yang pertama ada perencanaan, yaitu merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak dan menyusun jadwal pelajaran yang seimbang dan teratur. Terus ada pengorganisasian, yaitu membangun struktur organisasi yang jelas dan mengelola fasilitas untuk mendukung proses belajar. Selanjutnya itu ada pelaksanaan, yaitu mengawasi pelaksanaan pengajaran, memastikan metode yang digunakan menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa, dan mengorganisir berbagai kegiatan di luar pelajaran yang mendukung pengembangan sosial dan emosional siswa. Keempat, ada pengawasan dan evaluasi, yaitu memantau kinerja guru dan siswa melalui observasi dan melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa untuk mengetahui perkembangan mereka. Yang kelima, ada pengelolaan anggaran, yaitu menyusun anggaran yang mencakup semua aspek operasional sekolah dan memastikan bahwa penggunaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel. Terus yang keenam ada hubungan dengan stakeholder, yaitu mengajak orang tua untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan membangun hubungan dengan masyarakat untuk mendukung program-program pendidikan. Yang ketujuh ada peningkatan kualitas pendidikan, yaitu mengintegrasikan metode pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan untuk menarik minat siswa, serta menyediakan dukungan akademik dan emosional bagi siswa. Selanjutnya, kita akan membahas definisi tentang manajemen pendidikan menengah. Manajemen pendidikan menengah adalah proses pengelolaan dan pengorganisasian yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif di tingkat pendidikan menengah, seperti sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas, SMA. Biasanya pada pendidikan menengah itu mencangkup anak-anak usia 12-18 tahun. Nah, di dalam manajemen pendidikan menengah itu juga terdapat komponen-komponen pentingnya. Yang pertama ada perencanaan, yaitu merancang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa dan menyusun jadwal pelajaran dan kegiatan. Terus yang kedua ada pengorganisasian, yaitu membangun struktur yang jelas dalam sekolah dengan pembagian tugas antara kepala sekolah, guru, dan staf administrasi dan mengelola fasilitas di sekolah. Yang ketiga ada pelaksanaan, yaitu mengawasi pengajaran agar sesuai dengan kurikulum dan mendorong penggunaan metode yang inovatif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Terus mengorganisasi kegiatan di luar pelajaran yang mendukung pengembangan sosial, emosional, dan keterampilan siswa. Yang keempat ada pengawasan dan evaluasi, yaitu memantau kinerja guru dan siswa melalui observasi dan melakukan penilaian terhadap efektivitas program pendidikan untuk menentukan perbaikan yang diperlukan. Yang kelima, ada pengembangan sumber daya manusia, yaitu memastikan pengajaran oleh guru yang berkualitas dan menyediakan dukungan dan motivasi bagi guru untuk meningkatkan kinerja mereka. Terus yang keenam ada pengelola anggaran, yaitu menyusun dan mengelola anggaran untuk memastikan semua kebutuhan sekolah dan memastikan penggunaan dana dilakukan secara akuntabel dan transparan. Yang ketujuh, ada hubungan dengan stakeholder, yaitu mendorong partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah dan membangun hubungan dengan organisasi lokal dan masyarakat untuk mendukung kegiatan sekolah dan pengembangan siswa.
Nah, yang kedelapan ada peningkatan kualitas pendidikan, yaitu mengintegrasikan teknologi dan metode baru untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa serta menyediakan bimbingan akademik dan karir untuk membantu siswa merencanakan masa depan mereka. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi manajemen pendidikan atas atau tinggi. Manajemen pendidikan atas atau tinggi mencakup pengelolaan dan pengorganisasian lembaga pendidikan tinggi seperti universitas, institut, dan sekolah tinggi. Fokus utamanya adalah menciptakan lingkungan akademik yang mendukung penelitian, pembelajaran, dan pengembangan profesional. Biasanya di sini mencakup anak-anak usia 18 sampai 19 ke atas. Nah, di dalam manajemen pendidikan tinggi ini juga terdapat komponen pentingnya. Yang pertama ada perencanaan strategis, yaitu menetapkan visi dan misi institusi yang jelas untuk menentukan arah dan tujuan jangka panjang, dan menyusun program studi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu membangun struktur organisasi yang efisien, termasuk pembagian tugas antara rektor, dekan, dan dosen, dan membentuk unit-unit kerja yang mendukung fungsi akademik dan administratif. Yang ketiga ada pelaksanaan, yaitu mengelola proses pengajaran dan pembelajaran agar sesuai dengan standar akademik yang tinggi dan mendorong penelitian yang berkualitas dan relevan dengan masyarakat serta kebutuhan industri. Yang keempat ada pengawasan dan evaluasi, yaitu mengawasi kinerja dosen dan mahasiswa untuk memastikan pencapaian akademik dan melakukan evaluasi berkala terhadap program studi dan kegiatan akademik. Yang kelima ada pengembangan sumber daya manusia, yaitu memastikan dosen yang berkualitas dengan kualifikasi yang sesuai dengan menyediakan pelatihan untuk pengembangan profesional, serta memberikan dukungan dalam bentuk penelitian, pengembangan karir, dan kesejahteraan. Yang keenam ada pengelolaan anggaran, yaitu menyusun dan mengelola anggaran untuk memastikan semua aspek operasional terdanai dengan baik, dan memastikan bahwa penggunaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel. Yang ketujuh ada hubungan dengan stakeholder, yaitu mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan kampus, serta membangun hubungan dengan industri untuk mendukung penempatan kerja dan program magang. Yang terakhir ada peningkatan kualitas pendidikan, yaitu memastikan program studi terakreditasi dan memenuhi standar nasional maupun internasional, dan mengintegrasikan teknologi dan metode pengajaran yang inovatif untuk meningkatkan pengalaman belajar. Sekian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk menjawab kuis yang ada di link description ya. Sampai jumpa di lain video.